tentang manajemen transportasi. Gian Nauh. Gian Nauh ada nggak ini di kelas? Iya Bu, ada Bu. Yuk, apa yang sudah kamu tangkap dari materi hari ini, manajemen transportasi? Karena ini kan slide-nya banyak. Jadi kalau kalian nggak baca dulu, nggak akan cukup waktunya. Yuk, Jian, silakan. Apa? Transportasi kan itu aspek logistik ya Bu. Jadi kayak ngatur apa ya? Ngatur bahan baku gitu loh Bu. Pengirimannya gitu. Itu saja yang bisa kamu tangkap? Sebenarnya apa ya? 60 sekian slide loh. Masa cuman jadi satu kalimat seperti itu intinya? Kamu sudah baca belum, Gian? Sudah Bu, tapi masih yang halaman 20 Bu, sampai halaman 20 Bu. Sampai halaman 20, apa isinya? Nah, itu kan maaf Bu, tadi mic-nya mati. Jadi di isinya itu tentang kayak perlunya transportasi murah, terus kayak strategi-strategi distribusinya gitu Bu. Sama yang direct shipping gitu Bu. Apa itu? Cuma baca judul itu namanya. Yang kamu tangkap dari 20 slide itu apa? Cuman direct shipment gitu. Bangkit, yuk Pak Ketua Kelas. Apa esensi yang kamu tangkap dari materi manajemen transportasi? Baik, ya, isi menjawab Ibu. Dari materi manajemen transportasi ini kan berkaitan dengan transportasi yang artinya tuh lebih tentang perpindahan atau logistik. Di mana di dalam logistik ini ada beberapa strategi, di mana strateginya itu meliputi narrow snake bore, terus ada apa tadi ya? Narrow snake bore, kemudian ada visible mencari rute visible gitu Bu. Nah, di dalam transportasi ini juga punya kelebihan sama kekurangan, di mana kelemahannya itu apa ya tadi? Wah, Di belum mana pada baca ini. Baca itu gimana toh? gimana Ibu? Membaca itu gimana toh kok jadi belum? Kalian itu kalau baca itu sambil memahami apa wes lulus gitu aja? Kalau saya di awal baca semua dulu Bu, baru nanti dibaca ulang gitu. Berarti udah selesai toh bacanya, Bangkit? Cuman baru dibaca semua gitu sih Bu, belum sampai yang dipahamin semua. Sampai jujuk awal langsung jujuk akhir, ada never gitu-gitu. Yang tengahnya, siapa yang kira-kira bisa ini? Kalau disuruh PR baca itu kenapa saya itu seringkali itu yang bertanya-tanya ini benar-benar dibaca atau enggak? Kan kalian punya waktu 200 menit untuk mempersiapkan kuliah. 200 menit itu 4 kali SKS. 180 aja 3 jam. 3 jam 20 menit itu lama loh. Yuda coba. Kita
ngapain toh isinya manajemen transportasi. Paling enggak ada esensi yang bisa ditangkap gitu. 60 slide itu banyak. Yuda? Yuda ada nggak ini? Ada di screen Gmeet tapi kuliah nggak ini? Yuda? Yuda 2 kali. Coba ini begitu saya presensi mesti langsung hadir Bu, hadir Bu. Tapi nek dipanggil kayak gini nggak nyaut-nyaut. Yuda itu di mana ini? 3. Yuda itu panjangnya siapa Bangkit namanya? Prayuda Atmaja Bu atau siapa? Yuda yang mana ya? Yuda yang mana Ibu? Ada 2. YUDHA. Yang ini yang namanya di screen ini Yuda, bukan Prayuda. YUDHA. Yuda? Yang Yuda YUDHA yang siapa? Itu kalau salah yang cutting Bu. Oh, cutting. Kalau yang Prayuda? Itu yang angkatan 22. Yo, Prayuda silahkan. Jadi transportasi itu yang seperti dibilang Bang tadi Bu, seperti alat pengirimannya, dan di transportasi itu ada beberapa strateginya, yaitu ada direct shipment, terus ada yang melalui penyimpanan di distribusi center, melalui cost tracking dan micron. Adapun apa yang ketiga apa? Micron. Yang ketiga tuh cross docking Bu. Cross docking itu yang seperti apa? Cross docking itu yang belum dibaca ya. Kalau menurut saya itu yang dari perusahaan terus dikirim ke retailernya Bu. Tetapi di situ tuh juga harus mempertimbangkan sisi komunikasi Bu antara perusahaan maupun retailernya. Komunikasi seperti ketersediaan stok dan permintaan yang seperti ketersediaan stok dan jumlah ini penjualannya Bu. Semua ya butuh itu, semua butuh data itu pasti. Untuk pengiriman kan harus tahu permintaannya berapa, kita punya stok berapa. Terus yang terakhir, keempat apa namanya? Milk run. Apa itu? Milk run. Milk itu apa? Milk itu bahasa Indonesianya apa? Susu. Terus kalau run apa ya Prayuda? Lari, berlari. Terus kalau susu lari gimana dong? Bisa nggak? Nah itu masih bingung. Kalau senangkap saya itu kalau metode ini tuh seperti dari perusahaan, tapi sebelum ke retailernya itu ada gudangnya dulu Bu. Dia berarti dari perusahaan dikirim ke gudang dulu. Nah dari gudang terus disebarkan ke retailernya. Itu yang pakai warehouse kalau itu penjelasannya seperti itu. Yang metode kedua. Bedanya di mana milk run? Oke, kita coba diskusikan nanti sambil saya tanya-tanya aja ya. Baik Bu. Oke. Jadi hari ini kita akan diskusikan tentang transportation management atau manajemen transportasi. Nah, sebenarnya nanti ada definisinya di belakang gitu ya. Nah, ini kalau pekan lalu kita belajar tentang integrated inventory ya.
integrated inventory. Salah satunya adalah vendor managed inventory. Itu berarti dari supplier gitu ya ke manufaktur. Nah, di sini ada inventory yang harus dikelola. Nah, ini adalah yang mengelola supplier. Nah, sekarang transportasi ini yang dibahas karena sekali lagi saya ingatkan bahwa fokus kita meskipun SCM, tapi fokus kita sudut pandang melihat supply chain itu dari pemanufaktur sebagai focal firm. Nah, transportasi ini adalah maksudnya bagaimana melakukan pengiriman dari produsen, katakanlah gitu ya, pemanufakturnya sebagai produsen, nanti dikirim ke jaringan distribusinya di sini. Ini jaringan distribusinya itu bisa beberapa level, bisa beberapa tingkat, tergantung itu distribusinya sampai nanti ke tangan tiba ke tangan konsumen atau sebelum ke tangan konsumen itu retailer. Nah, ini bisa saja ada wholesaler dan sebagainya. Nah, bagaimana memanage transportasi ini dari satu titik ke titik berikutnya. Jadi dua titik ini ada manajemen transportasi untuk pengiriman tadi. Itu intinya yang akan kita pelajari. Nah, tentang itu nanti ada beberapa jenis strategi, ada konfigurasi dan sebagainya. Itu memang, tapi sebenarnya ini loh yang kita pelajari itu yang ini. Nih, jadi kita akan belajar di dalam manajemen transportasi itu siapa yang akan mendistribusikan gitu. Karena kita bisa pilih dari pihak pabrik ini, bisa memilih siapapun yang akan mendistribusikan gitu. Nah, itu nanti ada pertimbangan misalnya biaya, pertimbangan keamanan produk, tidak hilang, tidak rusak dan sebagainya. Kemudian juga dari pertimbangan waktu pengiriman dan lain-lain, sehingga akan dipilih siapa. Kemudian juga berapa eselon sistem distribusinya. Nah, ini tadi sistem distribusi dari produsen sini, ya, dari produsen sini sampai ke konsumen itu ada berapa tingkatan tadi eselon. Kalau gudangnya saja seperti yang kemarin saya sampaikan, seperti pembagian wilayah Muhammadiyah, ada gudang pusat, ada gudang wilayah, ada gudang daerah, ada gudang cabang, ada ranting itu kan, ada PP Muhammadiyah, ada PWM, pimpinan wilayah, ada PDM, ada PCM, terus ada PRM. Nah, ini kan eselonnya banyak sekali tingkatannya gitu. Nah, nanti tergantung itu tadi tingkatannya ada berapa eselon. Kemudian moda transportasinya, mau pilih apa untuk ngirim? Transportasi darat, mau lewat air bisa kalau misalnya di Kalimantan gitu ya, yang sungainya besar-besar, bahkan transportasi memang lewat air gitu. Kemudian atau lewat laut, kemudian bisa juga memilih moda transportasi lewat udara. Nah, udara itu mungkin kalau jarak jauh itu ya perlu pesawat. Tapi nggak tahu sekarang drone yang ngirim paket itu beneran sudah ada atau belum. Itu juga berarti lewat udara. Kemudian bagaimana strategi distribusinya? Nah, strategi distribusi tadi yang bisa direct shipment, ada ini ya, direct shipment, ada yang melalui penyimpanan di distributor center, bisa cross docking, bisa milk run. Itu strategi distribusi. Kemudian berapa service level yang ingin dicapai? Kemarin kita sudah bahas tingkat pemenuhan permintaan konsumen itu bisa dipenuhi berapa persen. Oke, kita mau memenuhi service level itu 95%. Ini artinya 5% bisa terjadi stock out atau loss sale. Nah, itu intinya yang akan
dipelajari pertanyaan-pertanyaan pokok di dalam manajemen transportasi. Ini merupakan salah satu aspek logistik yang bisa dikelola, artinya kita bisa menggunakan berbagai cara dianalisis sehingga nanti total biayanya itu bisa turun. Kan bisa pilih jarak terpendeknya, bisa pilih moda transportasi yang terbaik, kemudian mungkin itu dari sisi ekonomi, mungkin dari safety-nya juga, dari sisi lingkungan mungkin emisi yang dibuang seberapa banyak. Sekarang kan sudah masuk ke green transportation gitu ya, kita bahkan memilih sarana atau moda transportasinya itu dengan tingkat emisi yang paling rendah. Salah satunya dengan rute terpendek itu berarti nanti akan biaya bahan bakarnya menurun, itu juga emisi CO-nya lebih sedikit gitu, salah satunya ini. Tapi mungkin nanti ke pemilihan moda dan sebagainya. Nah, kenapa transportasi itu penting ya? Jadi beberapa orang itu tidak saling yang saling membutuhkan tinggalnya beda. Misal kita membutuhkan sepeda merek A di tempat tinggal sekitar kita nggak ada, kita itu harus dikirim. Kemudian menyebarkan apa yang menjadi hasil area tertentu kepada area yang lain, dan terakhir pendistribusian dan pengangkutan. Ini nggak perlu, ini tadi sudah. Nah, ini kemudian kenapa transportasi murah itu penting gitu ya? Ini beberapa alasannya. Kalian sudah menangkap ini perlunya transportasi murah tadi sedikit sopo tadi yang menyinggung isinya transportasi murah. Yuk, silakan. Kalau ada pertanyaan tentang kalau tidak ada saya skip. Ini alasan kenapa transportasi murah itu penting. Oke, tidak ada? Oke, saya skip. Kemudian tadi strategi distribusi itu ada 4. Direct shipment. Apa tuh ini? Direct itu apa? Pengiriman langsung. Jadi direct itu langsung, ini pengiriman langsung. Maka gambarnya adalah ini. Dari pabrik, dari produsen, direct shipment itu langsung dikirim ke lokasi-lokasi pemasarannya. Langsung dikirim seperti itu. Nah, ini kemudian nanti silakan akan saya beri waktu kelebihan dan kekurangan direct shipment itu apa. Nanti misalnya ada poin yang kalian tidak paham bisa ditanyakan. Kemudian yang kedua, itu melalui penyimpanan di distribution center. Jadi ada gudang, ada pusat distribusi. Jadi pabrik dikirim dulu ke pusat distribusi, baru pusat distribusi itu yang akan mengirimkan, ya, ada melalui warehouse, gudang, ini pusat distribusinya, dari pabrik ke sini dulu, baru nanti dari pusat distribusi itu akan mengirimkan ke titik-titik pemasaran. Otomatis antara transportasi ini dan ini berbeda. Gitu. Ini memang alat-alat transportasi kemungkinan yang dimiliki oleh warehouse, atau kalaupun warehouse-nya tidak punya, maka dia bisa bekerja sama dengan pihak third party logistik. Jadi punyanya itu. Tapi yang ini itu adalah produsen yang mengelola. Gitu. Nah, itu seperti ini. Ke warehouse dulu. Atau kalau misalnya dari titik sini sampai sini itu yang punya itu adalah produsen, ya ini artinya semua fasilitas punyanya produsen, tetapi akan tetap dikelola sendiri-sendiri. Ada tahapannya sini yang mengelola siapa. Produsen pun ini bisa pakai third party juga. Gitu.
Bisa milik sendiri, bisa third party. Nah, ini nanti akan ada keunggulan dari strategi distribusi yang menggunakan warehouse. Kelemahannya juga. Kemudian yang ketiga itu adalah melalui cross docking. Jadi kalau distribution center tadi itu ada gudangnya, kalau cross docking itu ada fasilitas cross dock tetapi tidak ada aktivitas storage, nggak ada aktivitas penyimpanan. Bedanya di situ. Ini cross docking. Nah, from dock to dock, no storage involved. Jadi nggak ada aktivitas penyimpanan. The cross dock facility doing receiving, sorting, and loading activities. Jadi ini adalah fasilitas cross dock. Nah, fasilitas cross dock ini tugasnya, aktivitasnya hanya receiving, menerima pengiriman ini dari produsen, kemudian melakukan sorting itu mungkin yang ini harus dikirim kemana, yang ini harus dikirim kemana, dan kemudian melakukan pengiriman. Jadi fasilitas ini sama sekali tidak ada penyimpanan, langsung diterima, disortir, terus di loading kembali, diangkut oleh alat transportasi untuk ke titik pemasaran. Atau ini juga gambaran cross docking. Jadi fasilitas cross dock di sini sejak menerima dari katakanlah 3 jenis produk gitu ya. Ada ini bulat biru, ada ini hijau apa ini. Nah, di sini menerima, menyortir dan loading. Jadi ternyata kemudian dia harus melakukan sorting dan memuat ke alat transportasi lain yang kemudian akan dikirim ke konsumen. Jadi misalnya, oh ini ke konsumen A itu ada 3 bulatan biru, 2 merah, dan 1 L. Tapi konsumen B dan C ini mirip ya. Oh enggak, beda. Ini 2 merah, 2 biru, 2 L. Yang sini 3 merah, 1 biru, dan 2 L. Jadi bagaimana dia melakukan sorting tadi, menerima, menyortir, kemudian ini ke konsumen A. Ini atau ke daerah pemasaran. Jadi seperti itu. Ini bentuknya cross docking. Di sini tidak ada storage, jadi nggak nyimpen, langsung dikirim. Terus terakhir, ini nanti ada juga keunggulan dan kelemahannya. Terakhir adalah milk, sama disida tapi jarang. Pengiriman susu segar itu yang di tiap pagi. Kalau di luar negeri, di Eropa, Amerika itu terutama kan pakai botol kaca, itu nanti ditaruh di halaman rumah atau di depan pintu gitu. Nah, itu yang ngirim gini, ini bedanya dengan yang warehousing tadi. Kalau yang warehousing tadi, ini satu fasilitas ke sini, nanti fasilitas lain ke sini. Nah, sementara kalau milk run itu enggak. Fasilitasnya muter. Ini ke sini, selesai, nanti ke konsumen lain balik lagi. Ini bedanya milk run. Makanya ini adalah perjalanan dari pengiriman susu tadi. Kalau itu COVID ya, terutama pas COVID itu saya masih ya langganan susu segar gitu. Tapi setelah itu nggak tahu kok emasnya nggak datang-datang lagi. Nah itu juga gitu. Nanti dia akan datang ke rumah, kita mau beli berapa gitu, terus dia akan ke konsumen lain gitu. Itu antara tadi yang pertama direct shipment, kemudian melalui warehousing, cross docking, dan terakhir milk run. Oke, silakan dicermati lagi masing-masing keunggulan dan kelemahan masing-masing strategi distribusi. Saya berikan waktu ini 13.15 ya, sampai 2 menit lah, 13.17. Silakan. Tiga belas 17.
Cepat ternyata 2 menit. Yuk, silahkan ada pertanyaan tentang keunggulan dan kelemahan masing-masing strategi distribusi. Tidak ada? Yuk, silakan. Yoga. Oke. Enggak. Direct shipment dari produsen langsung. Bedanya ada fasilitas cross dock. Bahkan kalau mau gampang, yang sehari-hari, cross dock itu penjual sayur. Jadi di sini ada apa misalnya penjual sayur ini kobis gitu ya, ini kentang. Nah itu langsung yang di sini ini adalah yang penjual sayur keliling. Jadi langsung ngambil dari situ. Gambarannya bahkan kadang sok digambarkan ini, adu belakang mobil gitu. Ini mobilnya madu sana yang dari produsen, ini yang mau ke area konsumen gitu. Jadi langsung dipindahkan. Nah ini nanti ada beberapa jenis, itu cross dock. Jadi masih kalau direct shipment ini alat transportasinya langsung dari produsen, nggak pindah kemana-mana. Ini tanpa warehouse. Yang ini beda lagi. Ini warehousing ada ini, ada fasil di warehousing ini ada storage, ada aktivitas penyimpanan gitu karena punya warehouse. Makanya di sini pun harus ada analisis inventory yang tepat seperti apa. Kecukupan kapasitas gudang untuk menerima beberapa produk gitu ya. Kemudian demand di sini seperti apa. Nah, ini yang analisis inventory-nya bisa dilakukan. Tapi kalau ini direct shipment tanpa seperti itu, nanti yang inventory-nya ada di sini sama di sini gitu. Yang perlu menganalisis inventory, oh ini tinggal sekian stoknya, berarti langsung minta dikirim dari produsen. Itu bedanya. Daerah pemasarannya, ya. Enggak, alat transportasinya beda. Bukan yang membawa ini tadi, tapi ini sudah beda dari fasilitas cross docking. Kalau direct shipment alatnya sama. Sejak dari sini ke sini itu moda transportasinya yaitu. Ya. Yang lain? Belum ada, kita langsung ke, nah ini juga akan saya tanyakan. Ini tentang konfigurasi jaringan distribusi. Setidaknya ada 3 jenis. Intensive distribution, selective distribution, dan yang ketiga eksklusif gitu ya. Nah dari 3 ini, kalau yang intensif itu jaringannya cukup masif, jadi banyak gitu ya. Melibatkan sangat banyak pelaku dengan ukuran dan bentuk yang beragam. Bisa meliputi toko tradisional, itu misalnya toko kelontong yang tetangga kita, atau kios kecil gitu ya. Kan toko tradisional itu ya cuman buka di depan rumah gitu. Buka di depan rumah, tetangga belanja ke situ, kemudian kios kecil mungkin di pasar, ada supermarket, ada minimarket, dan lain-lain. Itu kalau yang bentuknya intensif distribution. Kemudian yang selektif, itu di tiap wilayah akan ditangani oleh sedikit pelaku antara sebagai fasilitas distribusi. Bentar. Ini mendung kok suaranya.
Tapi dalam satu wilayah bisa lebih dari satu pelaku. Sementara yang eksklusif, karena cukup ini ya, eksklusif, itu pelaku distribusinya hanya sedikit, dan para pelaku tadi tidak mendistribusikan produk yang baru. Jadi, ya sudah, dia menangani satu produk itu saja. Nah, pertanyaan saya, tolong berikan contoh produk apa yang kira-kira penanganan distribusinya dengan intensif, produk mana yang dengan selective distribution, dan produk apa yang dengan eksklusif distribution. Siapa yang bisa menjelaskan? Yuk. Salah satu milih yang atas. Intensif. Yuk. Oke. Makanan boleh, contohnya makanan apa? Telur. Daging di setiap sembarang tempat. Kalau toko kelontong tetangga kita nggak boleh. Oh iya. Ah, di ini ada apa namanya? Apa namanya? Indomaret, Alfamart jual daging? Enggak lah. Ada apa? Oh, yang anu ya. Apa namanya? Apa kayak Indomaret point? Apa sih? Indomaret point. Kamu ngasih contoh yang gampang saja, kalau sampai warung tetangga aja jualan apa? Kamu sok masak pakai micin kok. Yang terbersit itu. Yang terbersit itu. Jadi gampangannya kan sabun mandi dari berbagai merek, sabun cuci, itu kan pasti di warung kelontong ada. Gula pasir, kayak gitu. Nah, itu yang memang tadi produk fungsional yang sampai bahkan warung kelontong tetangga itu punya gitu ya. Nah, itu strategi distribusinya itu pakai yang intensif, yang ini. Itu contoh-contoh produknya. Banyak sekali kita tahu itu. Nah, sekarang yang selektif. Seperti apa, Yoga? Gas LPG. Oke. Tapi warung kelontong tetangga pun ada gas LPG itu. Sekarang loh ya. Kan tetangga kita bahkan cuman WA, Mas aku diteri gas, terutama yang gas 3 kilograman itu ya, itu banyak itu. Oh, ya ternyata deres, hujan deres, angin gitu. Cari contoh yang lebih menggambarkan itu. Mungkin alat elektronik Bu, kayak mungkin TV atau kulkas, soalnya kan mereka kan distribusinya cuma satu doang gitu Bu. Kalau misal ke tempat itu ya tempat itu aja gitu Bu. Kalau misalnya di Jogja, ya oke, alat elektronik, kulkas gitu ya. Nah itu nanti yang paling besar itu Atakrib di Jogja ya. Tapi nanti di pusat-pusat kabupaten itu juga ada, meskipun mungkin tidak selengkap yang di Atakrib. Nah itu salah satunya, selective distribution, karena kita yang harus pergi kemana untuk mencari pusat distribusinya. Tapi itu pasti lebih dari satu pelaku di sebuah wilayah. Barang elektronik, terus mungkin apa ya, motor gitu ya, itu selective distribution. Mobil dan sebagainya. Kalau ini yang eksklusif. Mungkin lebih ke barang luxury Bu, barang-barang mewah. Barang-barang mewah ya apa sing distributornya dan cuma satu gitu. Kalau brand paling itu Bu, mobil-mobil mewah kayak Lamborghini, Ferrari, terus kalau misal jam tangan kayak Rolex, Richard Mille, gitu-gitu Bu. Ya itu terutama memang jam tangan.
arloji, kemudian mobil-mobil yang memang mewah gitu ya, itu cuman bahkan dia distribusinya ya itu aja, nggak distribusikan yang lain. Pengalaman saya justru alat-alat kesehatan itu kadang juga seperti itu. Ada alat untuk pengobatan kanker gitu, tapi dipakai oleh pasien gitu, itu ya dia satu-satunya distributor di Jogja. Gitu. Karena pusat pembuatannya di Jakarta, dia melayani di situ, nah harus cari itu satu-satunya. Jadi itu menggunakan konfigurasi jaringan distribusi yang sifatnya eksklusif, ya betul-betul tersendiri. Gitu. Oke. Nah ini baru ke definisi transportasi tadi. Ya. Involve the physical movement of goods between origin and destination point. Transportation facilitates the creation of time and place utility in the supply chain. Dan transportation enables large-scale production and geographic spatial. Oke, itu kalau transport. Nah, kemudian ini modanya. Modanya itu maksudnya alatnya, alat transportasinya. Ini kalau misalnya darat gitu ya, bisa menggunakan rel, ini berarti lewat kereta api, bisa dengan truk, truknya bentuk apapun, misalnya callbox dan sebagainya. Kemudian kalau lewat air ini yang tadi saya sebutkan, misalnya kalau di Kalimantan itu bisa lewat sungai, tapi kalau antar pulau mungkin pakai kapal laut dan sebagainya. Bahkan di perkebunan-perkebunan itu mentransportasikan katakanlah kebun kelapa gitu ya, itu lewat air. Jadi nanti di antara kebun itu dibuat irigasi, nah nanti kelapanya dipotong di sini pohon kelapa gitu ya. Di sini pohon kelapa, nah nanti pusat pengumpulannya mana? Dilewatkan sini. Nah itu dibuat yang irigasinya misalnya ngalirnya ke sana, nanti baru ditampung di sini, mobil yang akan ngangkut itu di itu alat penampungan. Nah itu. Nah ini juga termasuk transportasi lewat laut, lewat air. Kemudian yang ini lewat udara, dan juga ada yang menggunakan pipa. Tapi mungkin di kita belum ya. Oh sudah, PDAM. Air itu transportasinya lewat pipa. Ya kalau pipa memang untuk jenis-jenis liquid and gas. Tapi kalau gas di kita belum. Gas di kita masih beli tabung gas tadi. Belum yang kemudian dialirkan lewat pipa. Kalau di luar negeri kan sudah lewat pipa. Masuk ke rumah-rumah, nanti ada regulatornya, 1 bulan kita habis gas berapa, itu yang harus kita bayar. Nah ini silakan juga, karena banyak ini dari sini, slide ini 22 dibaca, silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, karena sebagian juga gambar-gambar saja. Sampai slide ini, pipeline, ini slide 33. Silakan dibaca 5 menit. Sekarang 13.31 sampai 13.36. Nanti kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak kita bisa langsung ke materi berikutnya. (13.31 sampai 13.36).
Oke, 5 menit, silakan. Ada pertanyaan tentang moda transportasi? Wisang Geni, ada pertanyaan? Dereng, Bu. Belum, paham sudah. Yang lain? Coba. Wahyu Vita, ada pertanyaan? Wahyu Vita? Enggak jelas ya. Alia Putri? Sudah paham? Alia Putri ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, kita langsung ke ini. Sistem pemindahan barang domestik itu ada 3 ini. Paham belum? Stock of freight movement, kemudian ada transportation agencies, dan ada carrier. Ada yang mau ditanyakan tentang ini? Ini berarti ukurannya besar ya. Stock of freight movement, jadi pergerakan barang dalam ukuran besar. Kalian kalau misalnya sering download paper, kita sering hanya download 1, kemudian ditawari mau nggak downloadnya sekalian dalam bentuk bulk. Nah, ini nanti berarti ada sekian paper langsung di download. Nah, kalau banyak gitu ya, itu bisa ditangani dengan 5 model transportasi antar kota yang bervariasi gitu. Jadi misalnya dari satu titik ke titik lain pakai kapal, terus nanti dimuat pakai truk ke stasiun kereta, nah kayak gitu. Kemudian kalau ini transportasi agensinya ya, yang menyediakan fasilitas dan mengkoordinasikan pemindahan barang. Jadi pengiriman barang ini artinya ada organisasi yang memang pengiriman barang. Kemudian yang ini shipper association itu adalah perkumpulan pengirimnya, jadi yang produsennya, dan bisa jadi ada transportation broker. Dan yang jenis ketiga itu carrier, ini untuk small shipment, kecil saja.